yaitu topik soal saham syariah di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia itu kan jelas ya, saham-saham yang masuk kategori syariah itu sebenarnya bukan ada aplikasi hisa syariah saham yang tadi Pak Ahmad sebutkan, bukan. Tapi di kita itu ada dewan syariahnya di Bursa Efek kita itu yang menentukan saham-saham mana saja yang masuk kriteria syariah dan saham mana saja yang tidak masuk kriteria syariah. Jadi setiap 6 bulan itu dia dievaluasi. Ada saham-saham yang kemudian masuk dan ada indeksnya tersendiri kan, ISI namanya, Indeks Saham Syariah Indonesia. Jumlah saham yang masuk kategori syariah ini kalau nggak salah ada sekitar 500-an saham dari total 800 saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi dari seluruh saham yang ada di BEI itu memang tidak semuanya syariah. Tapi yang syariah ini ya cukup banyak ya, lebih dari setengahnya saham-saham di Indonesia itu masuk kategori syariah. Nah, kalau di Amerika Serikat bagaimana? Ada dewan syariahnya enggak? Seperti di kita di Indonesia gitu. Sayangnya tidak ada, Pak. Pak Ahmad, tidak ada. Ya karena di sana ya memang bukan negara yang mayoritas Islam kan, seperti itu ya. Jadi ada sebenarnya pihak-pihak yang dia mencoba screening sendiri saham-saham di Amerika Serikat itu yang mana saja yang masuk kategori syariah, tapi itu bukan lembaga resmi pemerintah ataupun resmi berada di bawah naungan New York Stock Exchange. Mereka independen sendiri gitu loh. Jadi kalau kita ngikut mereka ya kayaknya belum tentu benar juga sih. Ini menurut pendapat saya pribadi ya. Ya kayak hisa syariah saham itu kan ya orang aja gitu bikin kriteria-kriteria sendiri. Nggak ada patokannya gitu loh. Beda dengan Dewan Syariah itu yang memang dia sudah bareng dengan BEI yang otomatis lembaga resmi pemerintah gitu loh, seperti itu. Jadi ada standarnya. Kalau di Amerika nggak ada, adanya pihak-pihak ketiga yang mereka membuat kriteria mereka sendiri gitu. Nah cuman begini Pak Ahmad, ya. Cuman begini. Ya. Prinsipnya saham syariah itu apa sih? Perusahaan yang berbisnis secara syariah, itu kan ada 3 kriteria utamanya ya. Yakni kalau dia tidak, satu, bisnisnya itu tidak melibatkan riba. Lalu kedua, garar, dan yang ketiga, maisir. Pak Ahmad udah hafal kan 3 ini? Riba itu apa? Bunga. Jadi berhubungan dengan bunga bank seperti itu. Garar itu adalah ketidakpastian, ketidakjelasan. Kita menjual sesuatu yang barangnya nggak jelas, yang bisa saja merugikan si pembeli, ya. Dan yang ketiga, maisir, perjudian. Ya sudah, kita cari perusahaan yang bisnisnya tidak melibatkan 3 faktor itu tadi. Dan ada banyak, Pak. Ya di luar 3 itu ya ada lagi yang lain-lain, misalnya ya, tidak menjual minuman keras. Ya itu kan jelas sekali ya Pak Ahmad. Ya jadi ya kita jangan beli saham dari perusahaan alkohol gitu ya. Kita juga jangan beli perusahaan dari perusahaan judi seperti itu. Nah tapi saya kasih contoh misalnya ya. Sekali lagi nih, meskipun di Amerika Serikat itu kan tidak ada dewan syariahnya yang menyatakan bahwa saham ini masuk kategori syariah. Yang ada itu ya pihak-pihak ketiga independen saja gitu. Tapi saham yang dimiliki oleh Warren Buffett, Apple ya. Apple, perusahaan teknologi ini, menurut saya dia masuk syariah. Satu, ya dia bukan perusahaan perbankan, ya, dia tidak berhubungan dengan riba seperti itu. Kedua, dia itu tidak garar, produknya jelas, iPhone, iMac, laptop, komputer segala macam. Orang yang beli juga ya dia diuntungkan, ya barangnya bagus seperti itu, dan juga tidak maisir, tidak ada unsur perjudian dari bisnis perusahaannya seperti itu. Jadi Apple ini syariah. Meskipun ya balik lagi mungkin ada orang lain yang lebih paham soal syariah ini dan dia punya pendapat sendiri gitu ya. Nah, sehingga maksud saya adalah kalau di Indonesia batas-batas saham yang syariah dan yang tidak itu jelas, ada dewannya seperti itu. Di Amerika memang kita agak repot, kita harus screening sendiri. Tapi batas-batasnya juga ya itu tadi yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kita bisa pilih saham-saham yang tidak memenuhi bisnisnya tidak melakukan atau tidak terlibat dari 3 poin itu tadi, riba, maisir, garar, dan tentu saja barang yang dijual juga bukan kategori barang haram. Seperti itu. Oh iya. Cukup Pak Ahmad.